Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi nih dengan Carolina di sini. Adik-adik apa kabarnya nih? Kakak harap semuanya sehat-sehat ya adik-adik. Wah adik-adik kakak lihat nih semuanya sudah siap untuk mengikuti ibadah ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu Abiciujung pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita mau bersatu dalam doa dulu ya adik-adik. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan, saat ini kami siap untuk mengikuti ibadah Abiciujung. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita mau memuji nama Tuhan. Adik-adik, bulan ini kita memasuki bulan April, di mana nanti kita akan memperingati Hari Jumat Agung. Hari apa itu ya? Ya betul, hari kematian Tuhan Yesus. Tapi di hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit, yang biasa kita sebut dengan Hari Raya Paskah. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mau datang ke dunia. Dia mau mati untuk menebus dosa umat manusia. Dosa kakak, dosa adik-adik, dosa kita semua. Tuhan Yesus baik ya, dia sangat mengasihi kita. Begitu juga kita adik-adik, kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kakak ajak adik-adik naikkan pujian ini. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cintanya Tuhan pada kita semua. Yuk adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan lagi. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan, di mana Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Kita naikkan pujian ini. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Sungguh-sungguh ya. Yesus disalibkan karena cintanya.
kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak ajak untuk kita semua naikkan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Yuk adik-adik kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita naikkan pujian itu sungguh lagi. Dengan segenap hati kita mau katakan, Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Mari adik-adik, kita semua lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami mau duduk diam, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar dapat kami lakukan dengan baik, sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Hai adik-adik, sekarang tiba saatnya nih kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik duduk yang manis, dengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik ya adik-adik. Adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus mengajak ke-11 muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya mereka sampai ke sebuah tempat di mana tempat itu bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk duduk. Dan sementara itu Tuhan Yesus mau pergi nih adik-adik. Untuk apa ya? Ternyata Tuhan Yesus mau pergi untuk berdoa adik-adik di Taman Getsemani tersebut. Ya. Dan Tuhan Yesus mengajak Petrus beserta Yakobus dan Yohanes untuk pergi bersama dengan dia. Tuhan Yesus saat itu adik-adik hatinya sedang merasa sedih sekali. Kenapa ya Tuhan Yesus saat itu merasa sedih? Karena
Tuhan Yesus tahu adik-adik, ya. Tuhan Yesus tahu saat itu bahwa Tuhan Yesus akan ditangkap dan dia akan mati di salib. Ya, dia akan mati di salib. Tuhan Yesus tahu bahwa saat itu dia akan ditangkap adik-adik, sehingga hatinya menjadi sedih sekali. Sehingga dia mengajak Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk menemani Tuhan Yesus berdoa. Ya adik-adik, kemudian saat itu Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Ya, dia berdoa, Tuhan Yesus berdoa untuk apa adik-adik? Tuhan Yesus meminta supaya agar ia tidak mati di salib. Tuhan Yesus memang Tuhan adik-adik, tapi Tuhan Yesus kan datang ke dunia menjadi manusia. Nah, saat Tuhan Yesus menjadi manusia, dia sama seperti kita bisa merasakan senang, bisa merasakan sedih, ya adik-adik. Nah, saat itu Tuhan Yesus juga merasakan ketakutan, ya, seperti manusia pada umumnya adik-adik. Nah, itulah yang dirasakan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus datang kepada Bapa di surga dengan berdoa. Dia meminta agar dia tidak mati di salib. Nah, saat Tuhan sudah berdoa adik-adik, saat itu Tuhan Yesus kembali menemui murid-muridnya yang mengikuti Yesus tadi, yang bersama dengan Tuhan Yesus tadi, ya. Setelah Tuhan Yesus berdoa dan Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya, apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus mendapatkan murid-muridnya sedang apa? Ternyata murid-muridnya sedang tertidur. Wah, adik-adik, bagaimana nih ya? Tuhan Yesus sementara sedang berdoa, murid-muridnya sedang apa? Sedang tertidur. Nah, akhirnya Tuhan Yesus bilang kepada mereka untuk mereka berjaga-jaga dan berdoa. Ya adik-adik, akhirnya Tuhan Yesus kembali lagi berdoa kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus berdoa memohon kembali kepada Bapa di surga. Akhirnya Tuhan dengan rendah hati dia berkata kepada Bapa di surga. Dia berkata bahwa agar kehendak Bapa di surga saja yang terjadi. Tuhan Yesus pasrah adik-adik, dia berserah. Dia mau datang kepada Bapa di surga. Dia mau merendahkan hatinya. Supaya apa? Biar kehendak Tuhan saja, kehendak Bapa di surga saja yang terjadi atasnya. Ya adik-adik, dan saat itu Tuhan Yesus kembali lagi nih adik-adik. Ya, kembali lagi kepada murid-muridnya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Saat itu ternyata murid-muridnya masih tertidur adik-adik. Wah, gimana nih ya murid-muridnya? Tuhan Yesus tadi suruh berjaga-jaga dan berdoa. Jadi sementara Tuhan Yesus berdoa, mereka masih tertidur. Ternyata mereka masih ngantuk adik-adik. Mereka kurang istirahat ya. Mungkin mereka mengikuti perjalanan bersama Tuhan Yesus sangat melelahkan. Tapi mereka juga harus belajar taat ya dengan apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan bilang untuk berjaga-jaga dan berdoa, malah mereka tertidur. Akhirnya Tuhan bilang lagi untuk mereka berjaga-jaga dan berdoa. Dan akhirnya Tuhan Yesus kembali lagi berdoa. Ya, Tuhan Yesus kembali lagi berdoa dan dia merasa sangat takut. Tuhan Yesus ada rasa ketakutan, ya. Sehingga apa yang terjadi adik-adik? Keringatnya menjadi seperti darah. Dan saat itu malaikat surga datang memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Ya, memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus pasti bisa
melalui setiap cobaan yang akan dia hadapi. Dan saat itu tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Ya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus akan ditangkap. Dan benar saja adik-adik, saat itu tiba-tiba dari arah sana datanglah salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Dia datang bersama dengan gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Wah, saat itu Yudas datang dan apa yang dilakukan Yudas? Dia mencium Yesus. Tapi Tuhan Yesus tahu sebelum dia mencium Yesus bahwa Yudas akan mengkhianati Tuhan Yesus. Dia telah menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak adik-adik. Ya, jadi ciuman Yudas kepada Tuhan Yesus itu adalah ciuman pengkhianatan. Ya, artinya tidak tulus adik-adik, ya, tidak tulus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ya, adik-adik, dan saat itu tibalah waktunya Tuhan Yesus ditangkap. Adik-adik, secara manusia, adik-adik, kita kasihan ya lihat Tuhan Yesus, dia ditangkap. Padahal Tuhan Yesus tidak salah, dia tidak bersalah. Ya, tapi bukan berarti Tuhan Yesus saat itu tidak bisa membela dirinya. Tuhan Yesus itu kan adalah Tuhan, dia punya kuasa. Tapi saat itu dia datang ke dunia sebagai manusia. Jadi dia harus tunduk dan taat akan perintah Bapa di surga, akan kehendak Bapa di surga. Jadi saat itu Tuhan Yesus mau merendahkan hatinya, dia mau ditangkap adik-adik. Untuk apa adik-adik? Untuk menebus dosa manusia. Dosa kakak, dosa adik-adik, dosa mama papa, dosa kita semua. Wah adik-adik, luar biasa ya kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Dia mau rela mati di salib untuk menebus dosa kita sehingga kita boleh diselamatkan. Kasih Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membuktikan bahwa pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib, ya Tuhan Yesus sudah buktikan kasih-Nya kepada kita. Kita juga harus memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita semua dari dosa. Adik-adik, mari saat ini kakak ajak untuk kita semua mau belajar mempunyai hati yang benar-benar tulus, benar-benar punya hati yang mau merendahkan hati kita, ya mau tunduk dan taat kepada Tuhan seperti yang dilakukan Yesus kepada Bapa di surga. Saat itu Tuhan Yesus seperti manusia punya rasa sedih, punya rasa takut, ya adik-adik cemas, dan segala macam ya adik-adik, namanya juga dia mau ditangkap, dia tahu mau ditangkap, pastinya ada kekhawatiran ya adik-adik. Tapi saat itu Tuhan datang dengan kerendahan hatinya, dia bilang kepada Bapa di surga, biar kehendak Tuhan saja yang terjadi. Biarlah itu yang kita lakukan adik-adik, kita mau tunduk dan taat dan merendahkan hati kita kepada Tuhan. Ya adik-adik, adik-adik mau belajar menjadi anak-anak yang tidak sombong, anak-anak yang tidak angkuh, yang merasa dirinya paling hebat, ya, paling pintar, dan paling bisa semuanya. Tapi biarlah kita mau belajar untuk merendahkan hati kita, bahwa apa yang kita punya, yang kita miliki, kepintaran kah, ya kan,
kebisaan kita, talenta kita, itu semua datangnya dari Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar ya, kita mau mengasihi Tuhan, Dia yang mau mati, Dia yang mau ditangkap, disalib untuk menebus dosa kita semua. Oke adik-adik? Ya adik-adik, itulah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Biarlah kita mau memberikan segenap hati kita untuk mengasihi Tuhan. Adik-adik, saat ini kita mau menutup firman Tuhan kita dengan doa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar Tuhan, menjadi anak-anak yang memiliki hati rendah hati Tuhan, tidak sombong, tapi kami mau tunduk dan taat Tuhan kepada Engkau. Kami juga mau menjadi anak-anak yang menuruti perintah orang tua kami. Biarlah kami Tuhan, boleh Tuhan pakai menjadi anak-anak yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Kini waktunya kita mau ayat hafalan. Ayo cepat dipegang Alkitabnya, dibuka, cari Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13. Ayo, siapa yang sudah ketemu? Yes, hebat sekali. Nah, untuk ayat hafalan kita kali ini alamatnya sama ya untuk kelas kecil dan kelas besar. Hanya kalau kelas kecil diambil bagian A-nya saja, sedangkan kelas besar diambil secara keseluruhan. Yuk, kita berlatih bersama untuk kelas kecil dulu ya. Mazmur 103 ayat 13. A. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Sekali lagi, Mazmur 103 ayat 13a. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Cukup sampai di situ ya untuk kelas kecil. Sekarang untuk kelas besar. Yuk kita berlatih bersama. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sekali lagi, Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mudah kan ayat hafalannya? Mudah dong. Kakak yakin dan percaya adik-adik pasti bisa untuk menghafalnya. Oh iya, jangan lupa kirimkan videonya maksimal di hari Kamis ya. Kakak tunggu loh. Sampai jumpa di ayat hafalan kita berikutnya. Shalom. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tadi kita juga sudah belajar ayat hafalannya. Jangan lupa ya adik-adik, ayat hafalannya dihafalkan dan dikirim melalui grup WA paling lambat hari Kamis minggu ini. Nah, sekarang adik-adik kita mau mengakhiri ibadah kita nih. Tapi adik-adik jangan bersedih karena minggu depan kita ada ibadah lagi adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik untuk mengikuti ibadahnya setiap hari Minggu jam 10.30.
Nah, adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita dengan doa. Kita bersatu di dalam doa yuk semuanya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami sudah mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Tuhan, pakailah kami semua sebagai anak-anak Tuhan yang selalu taat dan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga untuk ibadah kami minggu depan. Dan berkati Tuhan setiap kami, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah kita minggu depan. Shalom, dadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 3 ayat 4a. Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Amin. Mazmur 3 ayat 4. Tuhan adalah perisaiku yang melindungi aku. Amin. Mazmur 3 ayat 4. Mazmur 3 ayat 4. Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. melindungi aku. Amin. Amin. Mazmur 3 ayat 4. 3 ayat 4. Tuhan adalah perisaiku perisaiku yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat dan yang mengangkat kepalaku. Amin. Mazmur 3 ayat 4. Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Amin. Mazmur 3 ayat 4. Tuhan adalah perisaiku yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Amin. Makasih teman-teman. Mazmur 3 ayat 4. Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Amin.